Saya bahagia sekali bertemu kembali dengan rekan-rekan yang ada sedang di depan Facebook, YouTube, atau apapun lah namanya, smartphone. Saya akan membahas tema yang keenam tentang 10 hal rahasia saya mengenai happiness. Kenapa ini keluar 10 hal? Saya tidak ambil dari buku karena ada salah satu orang atau peserta pelatihan yang saya pimpin, atau di dalam waktu saya memimpin satu perusahaan, atau waktu saya menjadi konsultan di beberapa perusahaan yang berbeda. Dia mengatakan, apa sih rahasia Pak Tumbur 12 jam berdiri tetap seger, otaknya nggak ngantuk, terus berjalan. Saya bilang ada 10 hal. 10 hal itu menjadi kunci saya. Ada joyful, ada happiness, ada sesuatu energisitas yang terbangun secara alamiah. Yang pertama adalah saya mengatakan resiko itu adalah vitamin kehidupan. Jadi resiko itu bukan sesuatu di ending history, tetapi a new start beginning. Jadi itu menjadi satu vitamin. Jadi ada resiko membuat saya terus makin dinamis. Itu rahasia yang pertama. Yang kedua adalah perubahan. Karena perubahan itu harus ada dan harus diterima, harus dipelajari. Itu namanya gelora energisitas. Yang ketiga adalah sesuatu yang baru. Bagi saya sesuatu yang baru karena saya mau berani terobos. Nggak boleh hanya diam-diam begini, rekan-rekan. Berani terobos. Lakukan segala sesuatu yang berbeda. Keempat, identitas. Kenapa identitas? Identitas saya adalah strategic fighter. Jadi seorang strategik itu mempunyai naluri orang yang berkelahi, dalam arti positif, bukan negatif. Ya, arti positif kalau kita sebagai fighter, kita mempunyai otak yang cukup, wawasan yang luas, keberanian, dan tidak mau lagi undur ke belakang. Ya, lalu yang kelima, pengetahuan dan kuriositas yang tinggi. Berkali-kali saya selalu mengatakan di setiap seminar atau berbicara coaching, saya selalu mengutip perkataan daripada Steve Jobs, founder daripada Apple atau iPhone. Dia mengatakan apa? Stay hungry, stay foolish. Jadi kita merasa bodoh. Dalam arti bukan bodoh idiot. Kita merasa perlu terus belajar. Kenapa stay hungry? Karena kita lapar. Lapar sesuatu yang bermutu, jangka panjang, bukan bermutu abal-abal. Berarti saya harus belajar, saya harus dengerin orang yang cerdas. Saya harus membaca, saya harus menonton, saya harus menganalisa, saya harus memapping. Dan saya harus benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat orisinal apa yang saya bangun. Jadi itu yang kelima, berbicara pengetahuan itu adalah kuriositas yang tinggi. Yang tidak hanya sekedar tamat S1, S2, S3. Saya juga S3, doktor. Tapi bagi saya bukan masalah doktor. Tapi bagi masalah saya adalah bagaimana saya terus menambah. Jadi sebagai nutrisi yang tidak ada habis-habisnya. Itu yang kelima. Yang keenam, saya katakan tadi belajar. Belajar itu haus dan lapar. Kenapa perlu belajar? Belajar itu bukan berarti, oh saya S1, nilai indeks prestasi saya 3. Bukan. Oh saya S2, magister, masteral. Enggak juga. Atau Anda sebagai doktor dengan nilai IPK, wah 4. Enggak juga. Atau saya menjadi profesor. Bukan. Jadi belajar itu adalah haus dan lapar. Jadi kita meneliti segala sesuatu. Coba aja Anda lihat di kamar saya ini. Banyak buku macam-macam. Bukan berarti saya hebat. Saya bodoh. Saya terbatas. Maka saya perlu gali. Maka bagian-bagian ini seperti ini adalah apa yang saya alami. Jadi rekan-rekan yang mau tahu lebih jauh, ya undang saya sebagai pembicara, sebagai trainer, atau sebagai konsultan. That's normal, right? Nah, yang ketujuh adalah rahasia saya yang ketujuh dari 10 hal how to pursue happiness. Yang ketujuh adalah produktivitas dan kepuasan batin. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan tuh produktif. Bukan yang itu saja. Jadi baru ditugaskan 1 minggu, 3 hari selesai. Udah 3 hari selesai, kita kerjakan lagi yang lain. Jadi kita jangan santai. Karena segala sesuatu sudah selesai. Tidak. Terus digali. Lihat gambaran apa lagi, percikan sinar apa lagi yang muncul di dalam jiwa Anda. Dan pikiran Anda tuh dipersegarkan. Maka jiwa kita muda terus, wajah kita seger terus. Betul kan? Seperti yang saya alami sendiri. Hal yang ke-8, kita berani lawan arus. Berani lawan arus bukan berarti kita jadi geng. Bukan. Lawan arus dari segala sesuatu yang stagnan. Lawan arus dari segala sesuatu yang tidak mau berubah. Lawan arus segala sesuatu yang sudah obsolete, yang sudah tidak ada lagi kontekstualisasinya.
yang sudah tidak ada lagi mampu mempengaruhi zaman di mana Anda berada di konteks saat itu. Jadi berani lawan arus itu sesuatu yang positif. Maka saya senang sekali melihat orang itu marah-marah karena hal yang benar. Bukan marah-marah karena dia menipu, membuat satu desain di belakangnya. Itu adalah satu kecelakaan yang orang itu tidak sadar. Yang kesembilan adalah kebenaran itu harus digemakan. Artinya apa? Kebenaran itu yang pertama, kebenaran intelektual. Kedua, kebenaran moral, tidak koruptor. Yang ketiga, kebenaran yang Anda mau tidak mau terus mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi tidak malas. Ya, jadi kebenaran itu harus digemakan kepada rekan Anda, kepada kolega, kepada bawahan, atau kepada pemimpin perusahaan yang lebih tinggi atau yang punya perusahaan. Yang ke-10 yang terakhir adalah strategi. Nah, bagaimana strategi itu di dalam kualitas dan di dalam kuantitas. Jadi kualitas itu mau tidak mau ada price, ada paying of the price. Jadi ada satu recognition, ada satu pengakuan. Dan akhirnya orang melihat quality behind that kind of persons. Sesuatu yang bernilai, berharga di belakang orang itu pasti mempunyai kuantitas yang lebih dari cukup memenuhi dirinya untuk dia boleh terus-menerus masuk ke dalam perlombaan, pertandingan karir hidup dia yang sekian puluh tahun sehingga dia menjadi legacy di dalam arus perjalanan karirnya. Oke, ketemu lagi nanti dengan saya hal yang ketujuh. Terima kasih.